We present. Di ujung negeri, perjuangan ekonomi warga pesisir Tarakan, Kaltara. Di ujung paling utara Pulau Kalimantan, terdapat sebuah wilayah yang menjadi pertemuan antara laut, budaya, dan batas negara. Kawasan pesisir Kalimantan Utara seperti Tarakan, Nunukan, dan Sebatik bukan hanya menyimpan keindahan alam, tapi juga cerita tentang identitas, perjuangan ekonomi, dan kekuatan sosial sebuah komunitas yang hidup di garis batas. Dalam video ini, kita akan menyelami kehidupan masyarakat pesisir Kaltara, bagaimana mereka bertahan hidup, menjaga budaya, dan membangun identitas sebagai warga perbatasan Indonesia. Kalimantan Utara adalah provinsi termuda di Indonesia, namun perannya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Banyak desa dan kecamatan di wilayah pesisir berinteraksi dengan negara tetangga, baik dari segi ekonomi, mobilitas, hingga budaya. Tingginya aktivitas perdagangan dan perikanan menjadikan masyarakat pesisir Kaltara dikenal tangguh dan adaptif. Namun, di balik dinamika itu terdapat tantangan besar seperti cuaca ekstrim, akses pendidikan yang terbatas, hingga fluktuasi harga komoditas laut. Mayoritas warga pesisir Kaltara bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun, kondisi ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan fluktuasi harga pasar. Pada musim angin barat, misalnya, hasil tangkapan bisa turun drastis sehingga pendapatan keluarga ikut menurun. Di wilayah perbatasan seperti Sebatik dan Nunukan, ada juga warga yang memanfaatkan kedekatan geografis dengan Malaysia. Perbedaan harga barang, kebutuhan pokok, hingga peluang kerja di negeri tetangga menjadi faktor ekonomi yang memengaruhi mobilitas masyarakat. Dari perspektif psikologi ekonomi, motivasi mereka untuk bekerja keras dan berpindah tempat lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dasar seperti pemenuhan pangan dan kesejahteraan keluarga. Dalam teori kebutuhan Maslow, ini termasuk kebutuhan fisiologis dan keamanan. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, seseorang akan cenderung mencari alternatif yang lebih menjamin keberlangsungan hidup. Untuk memahami lebih dekat bagaimana perjuangan ekonomi warga pesisir, khususnya di Kalimantan Utara, kami datang ke Pasar Beringin dan berbincang dengan beberapa pedagang serta pembeli di sini. Perjuangan masyarakat pesisir tidak hanya terlihat di laut, tapi juga di pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat perputaran antara barang dan uang. Di Pasar Beringin misalnya, di Pasar Beringin ini menjadi denyut nadi ekonomi warga masyarakat di Tarakan. Kami mewawancarai beberapa penjual dan pembeli di Pasar Beringin ini. Halo, selamat pagi di sini. Saya bersama Alif Laila, mahasiswa psikologi dari Universitas Borneo Tarakan. Jadi pagi ini di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai para pedagang di Pasar Beringin. Dan di sini udah ada narasumber kita oleh Mas siapa namanya? Mas Dilan. Mas Dilan. Iya. Oke, di sini kita bersama Mas Dilan sebagai seorang pedagang ikan. Jadi Mas, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk wawancara tugas kami. Yang pertama mungkin sebagai pedagang ya di daerah sini kan daerah pesisir ini Mas. Iya. Daerah perbatasan daerah dekat pantai. Mungkin dan bisa dilihat nih di sini tuh banyak pedagang lainnya. Mungkin di sini tuh tantangan terbesar sebagai salah satu pedagang di sini tuh apa Mas? Tantangan besarnya sih nggak ada kayaknya, kecuali kalau banjir ikan. Banjir ikan? Iya. Mungkin banjir ikan tuh pasukan dari luar, misalnya ambil ikan dari Sulawesi, banjir kan. Kadang kita pusing habiskan ikannya tuh dari mana? Mau dihabiskan pakai cara apa dia? Oh, berarti kalau misalnya kayak lawan bisnis atau apa itu nggak ada ya Mas? Nggak ada. Oh, berarti ini semuanya itu kondusif kayak saling berteman apa saling Iya, gitu aman? Semua aman aja. Oke. Lalu mungkin yang pertanyaan kedua, kalau dari sisi kerjasama, apa di antara pedagang di sini saling bantu? Misalnya kalau ada yang lagi susah atau ada yang lagi masalah gitu, saling bantu modal atau bagaimana Pak? Kalau saling bantu modal sih iya. Bantu? Iya.
Oh, berarti di sini Gotong royong kan di sini saling membantu juga. Gotong royong biasanya angkat barang kan, bantu kalau dia butuh bantuan. Modal kan, biasanya ambil ikan dulu, nanti dibayar kebelakangan. oh, bayarnya belakangan. Iya. Oke. Lalu yang terakhir, harapan untuk Mas Dilan ke depannya untuk Pasar Beringin ini apa, Mas? Khususnya di sektor perikanan sini, Mas. Kebersihan sih. Kebersihan. Iya, itu aja. Oh, di sini nggak ada petugas khusus gitu, nggak ada? Nggak ada petugas pembersihan, nggak ada. Buang sampah di bawah aja. Langsung ke bawah dia. Oh, berarti di sini emang masalah utamanya itu kebersihan aja ya? Itu aja. Iya. Berarti sisanya di sini tuh bagus semua. Ya, perbaiki atap sih kalau akan. Oh, infrastruktur. Kan biasa aja turun. Gitu aja, Bang. Oh, berarti kayak infrastruktur kebersihannya itu masih kurang. Iya, masih kurang. Nggak ada sih yang bersih, kita aja yang bersihkannya nih, di lantai bersih kita sendiri. Oke. Jadi ya begitu bisa kita lihat plafonnya apa, infrastrukturnya, atapnya, dan yang paling mencolok sini kebersihan ya. Ya, kebersihan nomor 1. Oke, mungkin begitu saja Mas Dilan dari kami mahasiswa psikologi. Saya Alif Laila. Terima kasih untuk kemurahan hatinya untuk memberikan kesempatan buat kami ya untuk wawancara ya. Jadi sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara singkat tadi terlihat bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di Pasar Beringin sangat-sangat tergantung oleh faktor seperti musim, cuaca, ataupun daya tarik pembeli. Secara psikologis, para pedagang dan pembeli di Pasar Beringin juga menerapkan strategi bertahan hidup atau coping strategi, yang dimana mereka saling memberikan harga yang murah, saling memberikan informasi yang berharga, dan menjaga hubungan yang baik satu sama lain. Hubungan sosial yang akrab antara para pedagang dan pembeli juga merupakan yang bisa menjadikan mereka ini menumbuhkan rasa percaya yang tinggi. Karena rasa percaya yang tinggi inilah menjadi modal sosial yang penting agar mereka tetap bisa bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Cerita mereka juga memperkuat gambaran bahwa perjuangan ekonomi di masyarakat pesisir bukan hanya soal tentang uang, tapi juga tentang bagaimana cara menjaga solidaritas, cara menjaga kebaikan hubungan antara satu sama lain, dan menjaga identitas sebagai masyarakat pesisir Kalimantan Utara. Menurut data BPS, sektor perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir Kaltara. Harga ikan yang tidak stabil dan cuaca ekstrim menjadi tantangan utama nelayan. Dalam wawancara singkat dengan beberapa warga, banyak dari mereka mengatakan bahwa gotong royong, saling bantu antar tetangga, dan keuletan menjadi kunci bertahan hidup sebagai masyarakat pesisir. Meski hidup di wilayah yang jauh dari kota, masyarakat pesisir Kaltara tetap menunjukkan semangat yang tinggi. Mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, perubahan iklim, dan peningkatan biaya hidup. Namun, di balik itu semua, terdapat potensi besar di sektor perikanan, ekowisata, dan budaya lokal. Banyak generasi muda pesisir yang kini berupaya memperkenalkan budaya dan potensi laut ke media sosial sebagai bentuk kebanggaan dan identitas diri. Harapannya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan dukungan ekonomi yang lebih baik dapat membantu masyarakat pesisir terus berkembang tanpa kehilangan karakter budaya mereka. Cerita masyarakat pesisir Kalimantan Utara adalah cerita tentang ketangguhan, kerja keras, serta identitas budaya yang kuat. Hidup di garis batas tidak membuat mereka terpinggirkan, justru menjadikan mereka bagian penting dari wajah Indonesia di kawasan perbatasan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat pesisir Kaltara membangun kehidupan dengan penuh perjuangan dan optimisme.